Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sore hari ini MG akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan rumput dari sela-sela paving. Paving, kalau orang-orang banyak itu yang menyebut paving dan paving. Tapi yang jelas kalau kita perlihatkan gambarnya seperti ini. Ya. Kelihatan? Jadi ada beberapa rumput yang tumbuh di sela-sela. Kalau kita perjelas bentuk dari paving ini seperti rumah lebah ya, karena bentuknya ini heksagonal ya. Para pemirsa dan pecinta kebersihan lingkungan, karena kebetulan MG memiliki pelataran sedikit di belakang, di sebelah barat ya. Ini bentuknya yang sudah bersih seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, ikuti terus apa yang perlu kita siapkan ini bagi para pemula dan para pegiat ya. Kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan rumah, utamanya halaman ya, karena halaman itu adalah termasuk lingkungan yang paling dekat dengan rumah kita, maka kita harus bersih ya. Coba kita perlihatkan kepada para pemirsa semuanya. Ini paving, yang rumput-rumput di sela paving sudah kita bersihkan. Cuma di sebelah bagian yang utara ini masih begitu banyak tumbuh rumput ya. Jenisnya rumput kecil ya, dan beberapa lumut di bagian bawah mobil, karena memang musimnya masih musim penghujan di bulan April, tapi masih musim penghujan. Kelihatan seperti ini ya. Apa saja yang perlu kita siapkan ya untuk membersihkan sela-sela paving yang kalau kita biarkan itu akan sangat risih ya. Dalam bahasa Jawanya jemberi ya, jemberi. Coba begini, MC akan menjelaskan bagaimana kiat membersihkan halaman rumah dari ini sambil begini ya. Mohon maaf dari para pemirsa di mana saja berada. Perhatikan betul dan baik-baik. Seperti ini. Sekali lagi, sore hari ini MC sengaja akan menjelaskan ini di halaman. MC hanya memakai kaos dan topi harian IBS. Nanti akan kita jelaskan bagaimana lingkungan itu harus bersih. Sebenarnya kalau orang-orang Islam itu menguraikannya, apa yang ada dalam hati adalah penanaman jiwa yang bersih. Kalau bersih itu tampak bersih dari kotoran, dari sampah ya, dari lumut-lumut yang tumbuh, itu bersih. Tapi kalau dikatakan suci itu beda, karena suci itu untuk lingkungan jiwa ketika kita akan berhadapan kepada Allah, ada rukun dan syaratnya ya. Tapi karena kita tidak belajar masalah hukum fikih, sore hari ini kita akan jelaskan rincian bagaimana para pemula untuk bisa
membersihkan sela-sela rumput. Modal pertama akan kita olehkan. Kita siapkan yang pertama ya. Pemirsa harus sabar karena MC mesti mengambil alat di lingkungan karena ini memang adalah teori sekalian praktek. Perhatikan baik-baik. Yang kita siapkan pertama itu harus jelas. Ini namanya scrub. Bisa lihat para pemirsa, scrub. Pembersih ya, scrub. Ini milik tukang, biasanya tuh menghalus semen, memasang semen ya. Scrub ini yang pertama. Ini kira-kira harganya berapa? Sekitar 12.000 sampai 16.000. Karena yang baik ya, yang baik. Mereknya tidak saya sebut. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, terus ikuti. Yang kedua ini peralatan ya, peralatan. Yang kedua adalah ikrak. Tahu nggak ikrak? Ikrak itu bisa ikrak besi, ya, bisa ikrak bambu. Ya. Coba ini karena agak jauh, saya tinggal sebentar. MC mau mengambil ikrak. Ya. Ini scrubnya nomor 1 syaratnya. Ya. Bukan scrap ya, scrap, subscription bukan, scrap. Ini halayak orang berumah tangga usia-usia seperti saya yang biasanya aktif karena membangun rumah itu biasanya mengundang tukang. Kita pernah melihat ini tidak asing, scrap ya. Coba ini kita taruh. Ini yang kedua. Yang kedua adalah tempat sampah. Ini dari seng kerupuk ya, yang dibagi menjadi 2, menyudut seperti sebelah. Seng ini tempat sampah. Jadi yang pertama scrub, yang kedua ini tempat sampah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sapu. Ini sapu lidi. Fungsinya nanti sapu itu untuk membersihkan sela-selanya itu ketika sudah tertumpuk oleh kotoran tanah, karena di sela-sela paving, coba ya kita perhatikan ini, sela-sela paving itu ada tanah. Jadi kalau nanti kita tidak pakai sapu seperti ini ya, begini, nah kita gerakkan begini. Nah seperti ini, itu sulit ya, makanya kita butuh itu sapu untuk menyapu tanah dan rumput yang sudah terpotong tercabut oleh scrub. Nah, karena jarak paving yang dipasang itu hanya 3 mili ya, 2 mili rata-rata. Sehingga ketika ada celah di sela-sela paving itu ada tanah, walaupun itu hanya jaraknya ya 2 mili lah, 3 mili, itu kan tanah, debu, air membawa tanah yang sudah mengalir itu ke sela-sela paving itu. Nah karena ada tanah dan ada air, mungkin bibit rumput itu masuk, sehingga dimanapun juga asalkan sekitar kita itu kita pasangi paving, semua tahu bahwa nanti akan ditumbuh oleh rumput-rumput sela-sela paving itu. Terus ikuti ya perjalanan Nancy bagaimana kiat atau cara membersihkan rumput di sela-sela paving. Nah, coba sekarang akan kita praktekkan ya, seperti ini ya, cobain ya. Nah, perhatikan baik-baik ini ya, kita tarik seperti ini ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ya. Kita pegang scrubnya, kemudian kita tarik di sela-sela
paving itu tadi yang berbentuk heksagonal. Jadi kalau kita ini kerja bakti ya sore ini ya, itu tarik keras saja seperti ini jalan gampang. Ya. Kok arahnya lurus tapi sulit nih kalau tidak pakai keras seperti ini. Seperti ini. Nanti baru kita ikat. Nah, sekarang kelihatan ya misalnya ya sudah menumpuk di depan paving ini. Nah, baru kita ambil satu seperti ini, terus kita masukkan ke sama oke. Ini rumput-rumputnya dari sebagian tanah, dan ini sapunya ya. Jadi para pemirsa semuanya, itulah tadi ya penjelasan dari MC bagaimana kiat atau cara membersihkan rumput dari sela-sela paving. Walaupun kalau kita perhatikan di masyarakat banyak itu ada beberapa pilihan. Ada yang pertama membersihkannya dengan mencongkel dan memutus akarnya dengan scrub seperti ini ya. Yang kedua dengan obat rumput, mereknya saya sebut saja ya, ada Roundup, disemprot ya, semprotkan Roundup dengan ukuran 7 cc untuk 5 liter, atau diukur sendiri seberapa lebat rumputnya ya loh, seberapa kuat akarnya, para pemirsa yang tahu. Tapi ada cara yang pertama, yaitu dengan ini dibersihkan dengan scrub dan disapu, dan ada yang cara yang kedua yaitu disemprot ya, pakai obat rumput. Nah, jadi inilah kiat-kiat cara membersihkan rumput dari sela-sela paving ya. Ikuti terus bagaimana MC menjelaskan kiat-kiat membersihkan rumput dari sela-sela paving yang tumbuh dan sangat tidak mengenakan pandangan mata ya. Jadi yang pertama tadi kita ulangi, kalau memakai cara yang pertama membersihkan tanpa disemprot, itu harus disediakan ini scrub alatnya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tempat sampah ya, tempat sampah. Kemudian yang terakhir adalah sapu lidi ya. Para pemirsa bisa menghitung sendiri harganya, kan murah. Yang paling mahal apa? Yang paling mahal adalah jiwa kebersihan dan rajin bersih-bersih. Jadi walaupun kita punya peralatan komplit, ini ada scrub, ada sapu lidi, ada tempat sampah, tapi kalau hanya dibiarkan rumput tumbuh ya bisa 40 cm tingginya rumput itu. Jadi peralatan tadi hanya untuk perlengkapan ya, prasarannya ketika kita menempuh kebersihan. Tapi yang paling penting adalah giat dan rajin, itu kuncinya. Niat yang kuat untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sela paving, itu baru ya yang paling utama. Tapi harus ada dukungan ini, scrub, kemudian sapu lidi, dan tempat sampah seperti ini. Ini hasilnya. Nah ini ya,
Nih, kelihatan ini lumpurnya, ini tanahnya. Insya Allah bersih. An-nadhafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian tanda dari keimanan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.